Oke, baik, kita mulai. Saya sekarang ada di halaman startbootstrap.com untuk mendownload eh, template template SBadmin 2. Ini teman-teman yang belum download silahkan klik download di tombol ini. Kemudian kalau sudah, ini filenya nggak begitu besar, sekitar 6 mega ya. Nanti ini kita akan gunakan sebagai template untuk mockup aplikasi. Pertama-tama yang harus kita cek adalah SAM. Oke, SAM sudah jalan. Kemudian saya pakai editor Sublime Text di sini. Statusnya unregistered, nggak apa-apa, bisa dipakai. Kemudian file yang tadi kita download ini kita kopikan, kemudian kita masukkan ke project kita. Ini saya bikin di sini foldernya namanya siap, supaya nanti kalau kita akses dari browser kita tinggal ketikkan localhost /siap gitu ya. Kita bikin folder baru dulu di sini, aset kecil aja itu ya, assets, kemudian paste di sini. Saya besarkan biar kelihatan. Baik teman-teman, kemudian ekstrak filenya seperti ini. Tunggu sampai proses ekstrak selesai. Oke, sudah selesai. Dan ini filenya. Kemudian teman-teman silakan ambil foldernya. Ini CSS, YMG, JS, SCSS vendor ini. Kemudian di copy, kemudian kita buat di sini template, tulisnya TMP aja. Oke, paste. Sambil menunggu. Nah, di sini nanti kita akan buat templatenya terpisah. Sebetulnya di sini sudah bisa diakses dengan mengetikkan localhost /siap. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti teman-teman klik folder assets, kemudian ada folder lagi. Ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, cuma nanti kita buat sendiri gitu ya. Kita memanfaatkan folder yang TMP ini, kemudian kita masukkan beberapa file yang kita butuhkan saja. Nah, di sini kita bikin folder baru. Kita akan pisahkan beberapa bagian dari desain ini. Nah, yang harus kita perhatikan adalah alur dari template ini, dari title ini, title atau judul webnya. Kemudian dia lari ke sini, ke sebelah kanan. Kemudian baru ke konten, ke menu, sidebar. Kemudian baru ke konten, dan terus terakhir di footer. Nah, ada yang seperti itu. Nah, cuma untuk yang SBadmin ini setelah saya perhatikan dari titlenya SBadmin 2, kemudian dia lari ke sini ke menu, kemudian nanti loncat ke sini, kemudian ke header ya, kemudian dia masuk baru ke konten, dan terakhir di footer. Nah, nanti kita akan ubah atau kita akan pisahkan ya, kita akan pisahkan templatenya menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada menu, kemudian ada header, kemudian ada konten, dan ada footer. Pertama-tama teman-teman di sini buat beberapa folder. Yang pertama kita buat folder menu. Kemudian kita bikin lagi di sini folder header. Kemudian bikin lagi konten. Dan yang terakhir footer. Kemudian kita ambil dari sini file indeksnya. Kita masukkan satu folder siap ini ke dalam editor kita nih di sini. Oke, sudah otomatis masuk. Kemudian kita buka asetnya di sini. Kemudian ke menu sini, ke folder Start Bootstrap. Kita panggil index ya, mana index.html. Nah, kemudian kita aktifkan folder menu. Klik kanan new file, kemudian kita bikin di sini simpan gitu.
menu.php gitu ya, menu.php. Kemudian teman-teman kopikan dari mulai doctype HTML sampai dengan end of sidebar. Di sini ada keterangannya sebetulnya, end of sidebar. Nah, berarti di atas juga ada ini ya, sidebar. Oke, kita kopikan sampai dengan atas, sampai dengan doctype. Di sini kemudian klik copy, kemudian paste di sini. Tuh ya. Simpan. Oke, menu sudah selesai di copy. Kemudian kita ke bagian header. Di bagian header, klik kanan di bagian folder header, kemudian new file. Nah, di sini kita balik lagi ke index HTML. Nah, kemudian teman-teman kopikan bagian content wrapper ini, klik, kemudian sampai ke profile logout ini ya, sampai dengan end of top bar ini. Copy, kemudian paste di sini, kemudian kita simpan dengan nama header aja .php. Kemudian ke folder content, klik kanan new file, kemudian balik lagi ke halaman HTML. Ini teman-teman klik, kita buat sedikit saja bagian HTML-nya. Oke, sampai di sini aja nih, running overview. Copy, kemudian sini kita paste, simpan dulu, kita beri nama content .php. Kemudian kita nanti betulkan ya, isinya kayaknya ada yang kurang di sini. Kita coba slash, kalau masih ada tutup lagi gitu. Kita coba lihat dia tutupnya ada di mana. Oke, sudah, container fleetnya sudah tertutup. Jadi ditambahkan slash div 2 kali. Kemudian yang terakhir kita masuk ke bagian footer, new file. Ini simpan footer.php, kodenya kebanyakan. Oke, balik lagi ke file HTML, index HTML. Kemudian kita copy bagian footernya sini, dari mulai footer ke paling bawah ke slash HTML. Copy, paste di sini. Oke, sudah semua. Jadi sudah ada menu, header, content, dan footer. Nah, lalu gimana cara melihatnya atau bagaimana cara menyatukan file-file ini? Nah, di luar, di bagian aset sini, kita bikin file baru. Kita kasih nama di sini index.php. Oke, kita taruh di sini. Kemudian ini kita hapus lagi. Nah, sekarang kita panggil menggunakan fungsi PHP. Yang pertama, include. Yang pertama yang kita panggil adalah menu, dari folder menu tentunya. Set, kemudian slash
nggak usah pakai asetnya kayaknya, langsung ke folder masing-masing. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah tampil, hanya saja belum dipanggil URL atau source file-file yang ada di dalam folder temp ini, CSS-nya. Nah, URL dari folder temp ini yang isinya CSS, JavaScript, dan lain-lain. Nah, ini kita panggil di dalam file menu dan file footer. Nah ya, kita buka dari yang menu dulu. Nah, di menu ini yang paling atas, karena posisinya sudah berubah si file CSS-nya. Nah, nanti kita arahkan ke folder temp ini, kemudian untuk mengakses file-file yang ada di dalamnya. Nah, karena posisi kita ada di index di sini nantinya, maka secara otomatis kita bisa langsung manggil folder-folder yang ada di sini. Baik, kita cek dulu. Yang pertama adalah ini ya, vendor font awesome CSS all min CSS. Nah, kita cek di folder temp, di sini ada vendor. Nah, berarti kita tinggal tambahkan di sini adalah temp seperti ini. Kemudian itu sudah cukup kayaknya, sisanya ada di footer. Nah, ini teman-teman tinggal klik sambil tekan tombol kontrol di sini. Oke, nah kita tambahkan folder temp-nya seperti ini, simpan. Baik, kalau sudah selesai kita coba reload halamannya, belum nampil. Nah, ini CSS belum kepanggil, jadi kita tambahkan juga seperti ini. Mudah-mudahan sudah selesai semua. Sekarang kita reload tampilannya.